Hidup tuh aneh, gak pernah ketebak. Rasanya seperti mimpi. Tiba-tiba sekarang ini, aku ada di sini. Padahal siapa sih aku ini? Aku bukan siapa-siapa. Cuma gadis sederhana yang percaya kalau segala sesuatu harus dilakukan dengan cinta. Kita punya hakau, siomay, ceker ayam, lomaikai, shalongbao, papolisi talas, mantau, pangsit jamur, tofu sprilo kukus, tofu sprilo goreng, wonton goreng. Kita juga ada bubur ayam, bubur ikan, bubur polos, jagung kepiting, sup polos, car bakmi, bihun, kue tiaw, nasi goreng kampung, nasi goreng hongkong. Silahkan, mau pesan apa? Jason mau pesan apa? Bakpao 2, siomay 2, hakau 1. Baik, Aku minta bubur ikan dan tasu paunya 1, xiaolong pao 3, dan matawai 2. Saya pesen wonton gorengnya 1, bakpaunya 1, siomaynya 1. minumnya apa? Aku air putih aja. Oke, air putih dan selebihnya minta Chinese tea. Saya mintanya yang panas dan kental ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Ditunggu ya, 5 menit semuanya sudah tersedia. Terima kasih. Gak pakai lama ya, Mbak? Baik, Bu. Anto, kamu tolong kasih free ceker ayam buat meja 1 ya. Tri, Iya teh. coba tolong kamu tanyain meja 9, mereka masih mau makan atau enggak. Oke teh. Kasih. Kamana? Iya, John. Ini pesanan meja nomor 4 atas nama Ibu Ririn. Hah? Piring? Bukan, Ibu Ririn. Apa sih, John? Lilin? Bukan. Itu istrinya Pak Ade. Oh, Ibu Ririn. Ih, dasar deh. Mereka kan pesennya hakau, bukan bapau, John. Kamu salah, John. Jadi kamu ganti ya? Yaelah sama-sama belakangnya Au. Ya tetap aja salah, John. Oke, siap. Hai, Ko. Minta beli meja 3 ya? Mon, ini tolong lihat barangnya. Pilih yang paling bagus ya. Ya, nanti dilihat. Aduh, kamu jangan lihat-lihat dong. Punya mata gak sih? Maaf ya, Bu. Ajarin tuh Sekali temen lagi. kamu. Ibu duduk di bangku nomor 6 kan? Nanti kita kasih diskon 10% ya. Makasih, Pak. Maaf ya, Pak. Siap semua. Selamat menikmati. Yang belum makan gantian ya. Jangan dulu. Make wish dulu atuh teh, biar kayak di film-film luar negeri. Make wish-nya apa? Yang simpel aja tuh teh, punya pacar yang baik dan kaya, yang cinta banget biar cepet bisa dilamar, hidup makmur, termasuk bisa buka restoran sendiri, nggak pernah ada masalah dan bahagia selamanya. Itu simpel ya, Neng? Iya tuh teh, dibanding jadian sama Raffi Ahmad, kan dia mah artis, kita mah apa tuh? Udah, diam. Makasih ya. Iya. Pantesan sepi. Di luar cuma bertiga tuh yang jaga, ataunya pada di sini. Ya udah, kalau udah selesai makan, gantian jaga ya. Iya teh. Makasih ya sekali lagi. Nah jadi deh makan kuenya. Mon. Yuk, cek barangnya. Di sini kok. Di luar aja. Wati, kalau mau makan aja. Aku keluar dulu. Dipilih aja kok. Jamnya bagus-bagus. Yang ini nih, unik banget nih kok. Jarumnya putar ke kiri. Gimana, Mon?
Kalau menurut saya sih kok, nah bagusan yang ini. Kayaknya lebih feminim gitu. Pilihan yang tepat banget kok. Iya, ini jam bisa datengin banyak rezeki kok. Ya, Iya. gimana sih? Iya rezeki buat saya. Kalau kok jadi ambil jam yang ini. Pilihan yang bagus sekali. Oke. Oke, Gua transfer ya nanti. makasih kok. Pamit ya kok ya. Ya. Jangan lupa transferannya kok. Untung ada lo. Kalau enggak, pusing gue. Terima kasih ya. Sama-sama kok. Lo punya. Ambil aja. Kan belum gajian kok. Bonus. Lu kerja 2, 3, 4 kali lagi keras dari yang lain. Buat shopping. Kau kasih mama sama adik. Simpan aja. Ya udah, makasih ya kok. Hai Mona, Bapak kamu paling nggak bisa tidur kan kalau spraynya kotor. Ibu baru ganti. Bu, Iya, ini Mona bawain Bapak isi telur asin loh kesukaan ibu. Dari Koayong. Koayong itu siapa? Pacar kamu? Bukan bu, Koayong tuh kan bos Mona. Pacar kamu siapa Mona? Nggak ada bu. Kak Mona kan nggak punya pacar bu. Mending kayak gini bu, sendiri, nggak pusing mikirin perasaan. Memangnya kamu nggak mau seperti bapak dan ibu saling mencintai, hidup bahagia sampai sekarang. Bapak nanti kalau pulang bawa apa ya? Selalu bawa kejutan buat ibu. Ada aja yang dibawa. Bu, nih bakpao telur asinnya. Cobain bu. Bakpao telur asin. Ini kesukaan ibu. Kamu yang beli? Bukan bu, itu dari Koayong. Koayong siapa? Pacar kamu? Selamat anniversary. Oh, nggak mau. Hah? Kenapa? Lu samain gua kayak perempuan kampungan sekelas si Mona. Lu kasih jam tangan yang sama. Gua gak pernah kasih Mona jam. Kapan? Nih buktinya. Apa nih? Ini Mona, ini siapa? Ini fake news, ini hoax. Gua hanya nanyain sama dia jam mana pas bagi lo. Oh, jadi lu samain selera gua sama selera dia? Iya. Malam ini lu tidur di luar sana. Cepet. Lagi? Iya. Lu buang 3 hal yang bikin hidup gua sial. Yang pertama, lu buang jam jelek itu. Buang. Yang kedua, lu buang foto keluarga lu. Itu foto kenangan mama sama anak-anak mereka. Lu mau buang foto itu atau lu yang gua buang? Keluar kamar. Buang foto. Yang ketiga, dengerin baik-baik. Buang Mona dari restoran kita. Itu nggak mungkin. Apa? Dia yang bantuin gua di restoran. Dia juga yang bawa hoki buat restoran kita. Dia juga karyawan kesayangan mama. Jadi masih inget sama bini lama lo? Apa? Gua tahu. Tidur di luar. Bagus. Bukan. Emosi lu gua sial. Mona duduk.
udah lama gak ngobrol sama lu. Ih, di sini, Ci. Iya. Iya, Ci. Mona, lu udah berapa lama sih kerja di sini? Sejak Citina masih ada, Ci. Kira-kira 3 tahunan. Lu pasti nggak suka dong sama gua. Maksudnya, Ci? Lu pikir lu bisa gantiin Citina untuk mendampingin Ko Ayong gitu kan? Ya ampun, nggak ada kepikiran sama sekali kayak gitu, Ci. Beneran. Lu merasa lebih hebat? Enggak, Ci. Sumpah. Gak usah ngomong sumpah-sumpah ya, gak perlu. Mulai hari ini, lu gua pecat. Saya kan baru nanya, lagi juga belum. Maaf ya Mas ya. Stres lo. Maunya ngutang doang, bayarnya nggak mau. Nah, kamu yang saya cari-cari nih. Kamu lihat ini apa? Kamu lihat ini apa? Ini tagihan bunga bank 6 bulan. Ini udah bukan bunga lagi nih. Ini udah taman bunga. Saya janji, Pak. Saya pasti lunasin semuanya. Tapi untuk sementara ini saya cuma bisa bayar 2 bulan ya, Pak. Mana? Buruan. Pokoknya saya nggak mau tahu ya. Kalau dalam waktu 2 bulan ke depan nggak ada niat baik dari kamu untuk melunasi semuanya, rumah ini bakal saya sita. Ngerti kamu? Dan coba bilangin sama mama kamu, kalau ada tamu dikasih es teh manis. Jangan dilempar-lempar. Emang mama kamu atlet lempar lembing? Keluarnya lewat mana, Mbak? Sana, Pak. Sekarang ganjil atau genap ya? Saya kurang tahu. Takutan kan? Iya, takutan. Sukses. Tuh, makanya. Lain kali kalau dia datang, kita kerjain lagi. Tapi lemparnya yang plastik-plastik, jangan yang pecah. Dia banget, Bu. Atau nggak gini, kita bikin video, Bu. Ibu nangis-nangis gitu ya. Bisa. Kejar-kejar ya. Ya, kita bikin viral. Iya. Udah dong, Ibu, Lisa. Masalah hidup kita tuh udah banyak, Bu. Jangan ditambah-tambah lagi. Kenyataannya tuh Bapak tuh ninggalin utang dan kita tuh wajib bayar. Memangnya Bapak kemana? Bapak udah nggak ada, Bu. 3 tahun yang lalu tuh Bapak meninggal karena kecelakaan dan Ibu tuh harus bisa terima kenyataan dong. Bu. Si Mona kalau ngomong suka sembarangan ya. Bapak kan lagi tugas di luar kota. Ya kan? Astaga, diskonnya 25%. Hancur masa depanku ini, besar sekali diskonnya, Sudah? Woi, kenapa? Kenapa diskonnya besar sekali, 25%? Dut, nih urusan bisnis, serahin aja ke gue, oke?
Ya, tapi itu 25% itu. Lapar, ya makan. Selamat datang. Mau pesan apa? Mas, password wifi-nya apa ya? Dipesan saja dulu makanannya, nanti saya kasih password wifi-nya ya. Password. Passwordnya 2 orang masuk neraka. Kok nggak bisa ya? Oh, sudah diganti mungkin. 3 orang sekarang masuk neraka. Masih nggak bisa, Mas? Oh ya sudah, kita semua masuk neraka ini. Jadi berapa orang sih masuk neraka? Nggak tahu juga, nggak aku hitung itu. Banyak. Jangan dengerin dia. Ini namanya passwordnya meremelek. Huruf kecil semua ya. Pandai banget. Halo guys, kita lagi di Martabak Soga nih. Nyusul yuk. Kenapa sudah kau kasih wifi gratis, kau kasih lagi minuman gratis? Dut. Nih ya, gue bilangin. Anak milenial zaman sekarang nih, passwordnya tempat nyaman, baru makan. Tuh, inget itu. Ini kenapa lagi tanknya di belakang, carry-nya malah maju. Ya matilah, please. Apa yang kau tunggu? Nggak ada itu, diam saja itu. Astaga. Lapar nih guys. Pesan makan ya? Pesen. Mas, mau pesen martabak ya? Ya, sure. Mau yang mana? Mau tipis keringnya 1, coklat kacangnya 2, sama telurnya 1. Oke. Maaf ya Mbak, kebetulan kemarin posisinya sudah diisi orang lain. Ya udah nggak apa-apa Pak. Makasih ya. Sama-sama. Kalau gitu saya tinggal dulu ya. Mas, saya mau pesan martabak. Habis. Itu masih ada Mas. Mbak ini keras kepala juga ya. Kalau saya bilang habis itu berarti habis. Yang ini martabaknya khusus buat saya. Kalau martabak lain dibikin pakai air mentah, yang ini saya bikin pakai air oksigen. Saya sayang sama dia, jangan diambil dong. Kalau mau, Mbak kesana aja. Ada namanya martabak soga. Tapi jangan deh, dia martabaknya aneh Mbak. Masa dia tuh jualan bentuk bukan rasa. Udah gitu warnanya kuning. Itu martabak apa minion? Janganlah aneh, ya kan? Aneh dong. Masa martabak jual bentuk kuning? Aneh dong. Minion Mbak, aneh kan? Mbak setuju kan? Sepakat. Minion dong. ngomong Pembeli minion. saya semua sepakat itu martabak aneh Mbak. Ya kan? Mbak juga sepakat dong. Ya kan? Itu martabak aneh kan? Aneh dong, aneh ya Mbak. Aneh lah udah. Makasih ya Mbak, ditunggu ya. Iya, sorry. Oke, makasih ya. Mbak, bentar ya, sorry ya. Iya, sebentar dulu. Ini yang keju tadi kamu ya? Oke. Iya Mbak, sorry mau apa? Oke, martabak mini keju. Martabak mini keju, Dut. Iya. Tolongin dulu. Bentar, Mbak tadi coklat keju ya? Mbak, tunggu ya Mbak. Makasih. Hei, halo, mau pesan apa Mbak? Mau pesan martabak. Ya, mau yang mana kita ada... Nih, menunya di sini. Cewek, bentar deh. Sorry ya, Dut. Tolong. Tuh, dibantu sama Mas yang ini ya. Kamu tuh ngapain sih capek-capek kerja kayak gini segala? Mbak, mau pesan apa? Ada tikar, Ini aja Mas. telur saja. Mau berapa telurnya Mbak? Ada 2 atau 3? Terserah Mas. Oh iya. Mbak, 2 saja ya? Iya Mas. Telur ya? Iya. Coba deh Bu. Ibu kangen sama bapak telur asin pacar kamu. Ko Ayong bukan pacar Mona Bu. Terus pacar kamu siapa?
Nggak ada. Enak nih martabak. Enak banget, Bu. Masa sih, Bu? Enak, Bu. Lagi, Bu. Lucu juga nih cewek. Sakit apa itu perempuan? Gak tahu gue. Kasih martabak saja, sembuh itu pasti. Jadi beneran ada lowongan, Wi? Ya udah. Kasih. Kamu nak? Ibu makin pelupa loh. Alzheimer gak sih? Ya enggak lah, Lis. Lagian kan dokter waktu itu juga udah pernah bilang kalau lupanya ibu itu psikologis. Karena ibu nggak mau terima kenyataan soal bapak. Gitu. Ya udah, ntar kita pikirin lagi ya. Oke, Kak. Kamu nak? Lihat. Tuh, kita dapat free martabak telur gara-gara postingan aku yang ini. Lihat deh. Lis, ih kamu tuh parah banget sih. Halo cantik. Sendirian? Jangan malu-malu lah. Tadi manajer aku bilang kalau kamu boleh kerja malam ini. Gimana? Sebelumnya makasih ya udah nawarin aku kerjaan. Tapi kayaknya nggak dulu. Ya udah, oke Bang. Taksi. Pas banget nih. Ini pasti tukang ojek ya? Mbak saya bukan. Udah, ntar gue bayar mahal. Pokoknya tolong anterin gue pulang. Ntar gue kasih alamatnya nih. Ya udah, saya anterin ya. Makasih ya. Mbak, mohon maaf, motor nggak boleh di sini. Motor tuh di, loh, Mbak Olivia, lah kok diikat-ikat ini? Saya bantuin lepasin ya. Tolong dong, Pak. Tolong yang depan, Mbak. Ya. Tidak boleh ya. Mbak sekalian diantar di kamarnya ya. Naik aja lantai 3, kamar 306. Aduh, maaf Pak. Saya nggak bisa, saya buru-buru. Bapak aja yang nganterin ya. Jangan. Kata Ustadz, bukan muhrim, Mbak. Lagi pula peraturan di sini tuh cowok nggak boleh masuk ke kamar cewek, ya. Oh, udah. Pusing udah lah aja anterin gue. Siapa sih nama lo? Siapa? Mona. Ya udah nanti gue kasih uang lebih ya. Ini kuncinya di tas gue kok. Ya udah Pak, saya nitip motor ya Pak. Ya. Sekalian saya pindahin, Mbak ya. Iya Pak, tolong ya Pak. Ya. Udah, gue bisa kok bisa. Oh, ya udah, kalau gitu saya permisi pamit ya Mbak.
Maaf ya. Sebenarnya kaos juga udah cukup, Mbak. Udah ambil ini tuh. Gue ambil tuh baju, sepatu. Nih, tas juga lo ambil nih. Gue enak tau gak sama sebuah barang-barang dari mantan gue. Ini juga nih fotonya nih ambil. Fotonya juga, Mbak. Iya, gue udah males dan mukanya enak tau gak. Tapi kelihatannya orangnya baik kok. Lo tuh jangan pernah ketipu sama yang namanya tampang. Depannya doang baik, mukanya doang yang baik. Kelakuannya selingkuh sana sini, gak setia. Udah, gue mau aja. Gue harus move on. Ayo Olivia, pusatkan cakra. Lupain senyumannya, lupain sentuhannya, lupain ciumannya. Pokoknya lo harus bisa. Lupain semuanya. Lupain. Aduh, jangan. Alah, malah situ. Orang di situ ngumpul semua. Saya tanya. Ya Allah. Dokter Bang, aduh, masa iya? Maaf. Kunci motor. Hah? Kunci motor. Oh, kunci motor. Ya. Motornya di sebelah sana ya. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Siapa ini cewek? Cantiknya. Aduh, gak usah. Aduh. Jangan di situ itu ngumpul setannya semua. Pak Gugun. Nasi goreng. Sorry. Itu tadi ada perempuan rambutnya panjang. Baju putih, siapa itu? Kuntilanak? Bukan yang itu. Yang tadi naik motor itu. Itu temennya Mbak Olivia. Sudah nih balik. Ya. Ini loh, nonton horor ini loh. Bagus, serem. Nggak mutu. Diajak nonton orang tua, Mas Rudi, jangan bercanda ini. Mas. Jadi, lo ambil yang yang benar. Kalau dibawa ntar gue gendut. Beres itu. Amas lo ya. 1, 2, 3. Sini lihat. Tadi malam itu siapa namanya temanmu yang bawa motor? Wah, lo menghina gue. Mana ada sih cowok gue yang kesini nganterin gue pakai motor. Ngarang lo. Bukan laki-laki. Ada itu perempuan tadi malam naik motor. Oh, itu tukang ojek. Tapi namanya siapa ya? Kayaknya Mona deh. Iya, Mona. Soga. Oi. Ternyata perempuan semalam itu namanya Mona. Oh, oke. Tapi dia tukang ojek. Oke. Oh, jadi lo yang pengen tahu. Sosokan pakai nyuruh Dudi nanya gue. Lo bukannya masih trauma tuh sama siapa namanya? Cewek ninggalin dia buat cowok yang lebih kaya itu? Temi namanya, Temi. Nah, itu tuh. Yang bikin lo pakai acara trauma-traumaan segala tuh. Oh, orang gue biasa aja. Nih ya. Gue kasih tahu ya sama lo berdua nih. Lo berdua kan laki-laki nih. Lo berdua mendingan pada realistis deh. Mana ada sih perempuan di dunia ini yang gak matre? Please deh. Hei mas, saya mau ngambil hadiah mas. Iya, Mbak.
kamu yang dapat hadiah martabak gratis itu ya? Iya. Oke, tapi kamu harus makan di sini ya. Oke, makasih Mas. Yo. Udah. Yuk balik yuk. Belum Kak. Harus makan di sini ternyata. Nggak boleh dibawa pulang. Gak selera deh, Lis. Tuh, kamu lihat. Mejanya aja gak dilap. Sampah di mana-mana. Tadi aja yang ngantri tuh gak beraturan. Kalau jualan gak pakai sistem tuh kayak gini. Kalau gitu, kamu protes aja langsung sama pemiliknya. Itu dia. Halo Mbak. Halo. Terima kasih ya udah bantu posting. Ini hadiahnya buat kalian. Nah ini dia, 1 martabak telur sama 9 cabai rawit. Gratis. Tapi dahsyat memang postingan gini. Yang like itu sampai 20.000. Wow. Tapi rasanya bukan kamu yang ada di video itu tuh. Kamu nak, ayo dong tunjukin lagi ekspresi mermeleknya. Enggak, apaan sih? Kamu nak. Ini kamu Kak. Ini mau yang kau cari ini. Ih, apa aku bilang kalau Jor itu pasti ketemu lagi. Loh, kalian udah pernah ketemu sama Kamona sebelumnya? Pernah 1 kali, cuman ini dia penasaran terus. Penasaran? Kenapa? Suka ya sama Kamona? Cie. Oh ya, ngomong-ngomong kalian lagi nyari karyawan ya? Yeah. Gimana kalau misalkan kita berdua aja, ya kan Kak? Lisa. Ayolah Kak, Kamona kan lagi nganggur, ya kan? Sorry Mbak, bukannya dia tukang ojek ya? Hah? Siapa yang ngojek? Bilang dia tukang ojek, gimana sih lu? Olivia yang bilang bukan saya. Yaudah, balik ke topik semula Kamona. Kamona kan lagi nganggur, aku juga udah libur. Nah, kita kan butuh uang Kak buat bayar utang. Kamona bisa perbaikin sistemnya mereka supaya nggak berantakan. Sorry Mbak, apa yang berantakan ya Mbak? Ya, yang ngantri aja nggak beraturan. Terus sampahnya juga di mana-mana. Sebenarnya sih, kalau bisnis makanan tuh seharusnya ada sistemnya. Emang kamu bisa bikin sistem? Bisa. Justru itu keahlian Kamona, ya kan Kak? Pembagian tugas dan pengaturan flow dapur merupakan kunci efisiensi. Antrian di kasir, mereka harus memesan dan juga membayar. Kita bagi 3 pos besar. Pos pertama adalah pos pemesanan order. Pos kedua adalah pos memasak. Dan pos ketiga adalah pos servis. Dan Lisa bertugas sebagai server, jadi dia bisa berinteraksi langsung dengan para pelanggan. Siap, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk membuat martabak tebal? Ya kurang lebih 14 menit lah. Kalau martabak tipis? Kalau mau gosong 10 menit bisa. Jangan bercanda dong, Dut. Ini serius. Ya 7 atau 8 menit lah. Oke, 7 menit. Masih ada yang kurang. Nanti siapa yang bakal ngangkatin sampah dari meja-meja? Bukannya permasalahan terbesar kemarin adalah tempat ini tuh terlalu kotor. Kita sediakan tempat sampah di sini. Lisa yang akan memberikan informasi kepada para pelanggan. Kalau mereka udah selesai makan, mereka bisa membuang sampah ke tempat sampah yang sudah disediakan. Dan yang paling penting dalam melakukan servis makanan, Apa tuh? Leleh, sudah ini martabak keju. Udah deh. senyum itu menunjukkan keikhlasan kita kepada para pelanggan. Karena biar bagaimanapun mereka itu adalah raja. Jadi kita butuh mereka supaya jualan kita berjalan dengan lancar. Jadi bagaimana? Apa nggak ada niatanmu untuk pacari? Mona. Ya siapa lagi? Masa Pak Gugun? Cocok sekali tuh Mona dengan kamu gak? Cocok apanya? Ya pokoknya segala-galanya deh Kak. Kayaknya Sobi tuh suka deh sama Kamona. Ibu
Ibu kenapa dikasih kerjaan begini? Ya, jari-jari ibu nyangkut. Bu, kan dokter udah bilang kalau ibu tuh harus ada kesibukan. Ya tapi nggak bisa, Mona. Lihat tuh, jari-jari ibu nyangkut semua. Ya udah, sabar dong, Bu. Sini. Nah, ya udah simpen dulu aja. Nih, mendingan ibu makan. Ada martabak dari Soga. Soga siapa? Pacar kamu? Iya, Bu. Pacarnya Kak Mona. Ya kan, Kak? Mona itu beda sama Temi. Mona itu orangnya pekerja keras, mandiri. Mungkin sionya sio ayam. Cocok sama kamu, siomu itu ikan baronang toh. Lu gak dengar apa si Olivia ngomong apa, ha? Semua cewek lu pasti matre, Dul. Oh, jadi pokok sama laki-laki. Ih, rasanya. Lalu. Zaman sekarang itu perempuan memang harus matre. Karena beli barang itu kan memang harus pakai uang. Seandainya bisa beli barang pakai bulu kaki, saya belikan ku itu mobil satu showroom. Apa-apa, Mona saja. Hah? Cocok itu. Ih, ayam sama ikan baronang itu sionya. Ih. Kalau menurut aku, Gak, kayaknya mendingan kita kasih harga paketan dibandingkan kita harus kasih diskon per item. Susah kalau kayak gitu. Belum tentu orang Ya mau kamu dengerin dulu semuanya. dong, Gak. Aku tuh semuanya udah susun rapi, semua paketan harganya. Jadi kamu tenang aja. Bingung deh aku nyatain cintanya susah banget. Sepertinya memang harus dipaksa mereka ini. Pasti kan? 3 box gitu. Pasti berhasil. Yakin? Pasti. Hei, kalian ngapain sih? Dudi ngajarin aku dansa buat prom night di sekolah. Mana bisa dia dansa? Saya ini juara 2 kalau nari-nari di Makassar. Gak percaya. Enggak, atau enggak kamu aja ajarin aku yuk. Jangan. Soga saja dan Mona yang menari. Biar dia kasih contoh sama kita. Ya udah, ayo ke mana? Enggak, aku nggak bisa. Akhirnya ada juga yang kamu nggak bisa ya? Kamu bilang semuanya kamu bisa? Hah? Bisa? Siapa bilang aku nggak bisa? Ayo. 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 Sini. Tahu saja kalau kamu injak kaki aku ya. Hei, dansa itu juga punya sistem. Sistem kepercayaan nih. Kamu percaya sama aku, gak bakal terjadi apa-apa. Oke. Oke. Kaki aku keinjak. Katanya kamu bisa. Bisa, ayo. Ya udah, ayo. Ayo. Bentar ya. Siapa sih? Ini perempuan yang namanya Temi ini. Mantannya si Soga. Kurang ajar memang ini perempuan. Dia putus dari Soga gara-gara dapat laki-laki yang lebih kaya. Bisa. Ayo kita pulang.
Kamu ngapain di sini? Enggak. Soga cuma mau bilang kalau Soga tuh nyesel tadi ninggalin Mona gitu aja. Sorry ya. Apa? Kasih tahu Soga. Dia nggak perlu nyesel. Karena si Mona tahu kalau Soga itu masih suka sama cewek itu. Ya enggak lah. No. Soga tuh sukanya sama Mona. Emang bohong. Seandainya nih, misalnya Soga tuh mau sama Mona. Mona mau nggak sama Soga? Makan yuk. Aku lapar. Di sana ada nasi goreng enak. Ya. Kamu tunggu depan, aku ambil kunci motor dulu. Aku nggak bisa naik motor loh. Hah? Iya, makasih Bu. Makasih, Bu. Makasih. Wow, Cobain deh, Gak? oke. Enak. Enak banget. Kamu sering nggak kesini? Dulu aku sering makan sama bapak di sini. Naik motor juga? Iya. Tapi aku yang dibonceng. Tapi sebenarnya ibu aku tuh juga marah banget pada saat tahu aku naik motor lagi. Bapak meninggal karena kecelakaan. Dan itu masa yang paling terberat dalam hidup kami. Rumah aku dijaminkan di bank. Aku putus kuliah. Dan habis itu kamu jadi pelayan? Sampai sekarang, ibu tuh masih belum bisa terima kenyataan kalau bapak tuh udah nggak ada. Berat juga ya hidup kamu. Dibandingin kamu, Hidup aku mah gitu-gitu aja. Nggak ada yang menarik. kalau Temi nggak menarik. Kamu nggak pengen apa? Punya pasangan yang mapan gitu? Bohong kalau aku bilang nggak pengen. Tapi apa itu ngejamin nggak? Bapak aku nggak kaya, tapi bisa bahagia aku sama ibu. Mereka tuh saling mencintai, saling menghargai, dan yang paling penting saling jujur satu sama lain. Jadi, tolong kamu kasih tahu sama si Soga kalau si Mona itu suka sama si Soga, asal si Soga bisa tepatin janji dan bisa saling jujur satu sama lain. Bohong dikit boleh nggak? Boleh. Tapi nggak banyak. Bapak minum dong, Bang.
Dari kamu masalah itu lagi. Kenapa? Kayaknya pembagian kita bertiga jauh lebih besar ya dibandingkan kamu, Ga? Apa-apa, Mon. Sini. Untuk sementara kan kalian lebih butuh duit itu. Dudi kasihan, dia harus menghidupi adik-adiknya di kampung. Kamu sama Lisa bukannya harus bayar cicilan ya? Jadi, kamu tuh nggak butuh uang? Butuh dong. Maksud aku untuk sementara kalian yang lebih butuh. Ini pokoknya ya, kalau food truck kita nanti semakin rame, aku janji. Pembagiannya aku bakal rata semua. Oke? Oke. Kamu pulang dulu aja. Udah malam. Nanti aku sama Dudi yang beres-beres ya. Ya udah. Lisa, kita pulang yuk. Yuk. Thank you ya. Dah, Dudi. Dah. Dah, Soga. Hati-hati ya. Ya. Beda memang kalau orang habis jatuh cinta. Senyumnya lebar. Malam Bang Bos. Malam. Lu udah lama dagang di sini. Tapi nggak ada jatah nih buat kita. Iya nih. Ih, ada teletabis malam-malam kelaparan. Kalau mau ke martabak sisa ambil saja, Ces. Ngetek lu ya. Woi. Ya, Dot. Tadi waktu kita beres-beres itu ada preman-preman datang terus dia pukuli kita. Soga itu kasih yang mukanya itu hancur babak belur itu tadi. Hah? Kok bisa? Terus keadaan Soga gimana sekarang? Begitu dia jatuh, ada juga preman yang tolongi dia. Tapi dibawa pergi, ndak tahu juga. Loh, mereka nolongin kalian tapi kenapa Soga dibawa pergi? Ya ndak tahu juga, harusnya dia tolongin saya juga. Mungkin mobilnya ndak muat. Ya udah, aku coba telepon Soga sebentar. Iya. Sudah seminggu Soga ndak ada kabarnya. Dot, gimana? Bisa dihubungin nggak? Masih ndak diangkat teleponnya ini. Mon! Ada kabar nih dari Soga. Kenapa Soga ndak hubungi saya? Saya ini kan teman baiknya. Mon aja nggak protes. Lo protes. Udah deh, intinya Soga bilang dia minta tolong bacain pesan ini buat kalian. Aku minta maaf. Kalian pasti bingung karena aku hilang tiba-tiba. Ada banyak hal yang ingin aku jelaskan, tapi aku tidak bisa melakukannya di sini. Suatu saat, kalian semua akan mengerti mengapa aku melakukan hal ini. Aku masih Soga yang dulu. Tunggu. Masih ada pesan lagi nih buat lo. Dia pengen lo baca sendiri. Dear Mona, perasaan aku tidak pernah berubah padamu. Setiap waktu aku kangen bareng kamu. Aku menahan diri untuk tidak menghubungi kamu karena aku butuh waktu untuk mempersiapkan segalanya. Tapi percaya padaku,
Soga ini kangen banget sama Simona, melebihi dari apapun yang ada di dunia ini. Temui aku, Mon. Olivia akan membantuku mempersiapkan segalanya bagimu. Udah siap? Jemputannya udah dateng tuh. Jemputan? Makasih ya, Pak. Ini rumah siapa? Mona, lu tuh nggak bisa lihat apa? Ini tuh istana. Dan Soga itu pangerannya. Soga? Udah. Gak usah kebanyakan mikir, gak usah kebanyakan bengong, oke? Mona, Soga? Kamu nggak apa-apa, Ga? oke. Luka kamu? Udah sembuh lah semuanya. Kamu tuh bohong sama aku, Ga. Kata kamu kan bohong dikit-dikit nggak apa-apa. Kamu tuh bohong, siapa kamu sebenarnya? Sampai aku tuh nggak kenal kamu sama sekali. Nih Soga yang kamu kenal dulu. Itulah Soga yang aslinya. Ya tapi kamu tuh ngilang, Ga. Kamu tuh nggak ada kabar. Aku tuh khawatir sama kamu. Aku tuh takut kamu kenapa-napa. Waktu engkong aku meninggal, aku tuh sadar bahwa duit sebanyak apapun atau power sebesar apapun itu semuanya bakal gone. Dan yang paling penting ya, kalau buat aku adalah perbuatan baik sebagai manusia. Food truck? Kamu tahu gak? Food truck itu impian aku sejak aku kecil loh. Itulah salah satu cara buat aku kayak menunjukkan aku pengen usaha sendiri, aku pengen sukses sendiri. Gak mau ada bantuan dari siapa-siapa. Kalau papa mama kamu? Mereka tuh gak pernah setuju sama usaha apapun yang aku ambil. Gak. Papa kamu punya showroom mobil? No, ini koleksinya dia suka mobil. Hobi. Hey, by the way, ibu aku hari ini ulang tahun. Kamu ikut ya? Thank you.
Ya kita lagi naik motor. Kali ini aku yang bawa. Eh? Brenda! Ken, ini kenalin nih. Cimona ya? Perahu papan di atas awan. Di atas awan melayang-layang. Hadirin yang tampan dan rupawan. Brenda senang. Akhirnya Kosoda ada yang sayang. Ya? Cimona udah datang. Oh, udah datang? Iya, di situ. Oke, yuk kita jemput ya. Ayo, Oma. Itu tuh. Mam. Soga, akhirnya sampai juga. Aduh, sorry telat. Mah, ini Mona. Terima kasih ya, udah datang ya. Hai Tante, selamat ulang tahun ya. Terima kasih. Soga nggak cerita apa-apa, makanya saya nggak siapin apa-apa buat Tante. Nggak usah, nggak apa-apa. Buat Tante, yang penting keluarga ngumpul semua. Tante udah senang banget. Mam, Papa mana ya? Papa lagi ngobrol sama Jice. Tapi dari tadi nanyain kamu terus. Mendingan kamu kesana deh. Aku temenin Papa dulu ya. Yuk, Mona. Tante kenalin sama saudara-saudara. Gua cuma pikir panjang, Rik. Pa. Cek, apa kabar? Ini anak muda datang juga ini nih. Cewekmu kamu bawa? Si Tami. Udah ganti, Kyong. Udah beda sekarang seleranya. Siapa namanya? Mona. Mana dia? Ada di sana. Mau aku panggilin? Gak usah. Biar aja dia ngobrol sama keluarga kita. Supaya dia tahu bagaimana keadaan keluarga kita. Gak. Kapan lu main-main ke pabrik papa lu? Lihat-lihatlah. Sebelum lu terjun penuh bantuin papa lu. Dia mana mau. Yang dia suka itu cuma martabak. Masih. Masih Cek. Pokoknya sampai sukses kayak perusahaan papa yang lain-lainnya. Cuman mimpi kamu kan? Aku cuman pengen ngerasain dari bawah aja sih, Pak. Iya, tapi buat apa? Buat masa depan aku. Duduk mana? Mona, nggak terasa loh sebetulnya Tante itu udah nikah sama Om hampir 30 tahun. Tapi untungnya latar belakang kita nggak jauh beda. Tante nggak kepikir aja kalau misalnya latar belakang kita itu berbeda. Maksudnya kayak miskin, Tante. Maksud Tante itu beda budaya, beda adat istiadat. Tante cuma berharap Mona dan juga Soga bisa memikirkan tentang hal ini masak-masak sebelum melangkah lebih jauh. Iya, Tante. Sebentar ya. Cileli? Cisandra, saya udah siapin semua pesanan dimsum Cisandra. Udah beres semua? Udah sih, cuma...
Cuma ada sedikit masalah. Kemarin kan Cisandra pesennya bapak telur asin, pego. Nah sekarang ready-nya cuma cepet. Gimana dong? Sorry loh, Ci. Nggak apa-apa lah, cincai lah. Ah bener nih. Iya. Kamsia, Ci. Kamsia. Saya siapin dulu ya. Ya. Kamsia ya, Ci? Ya. Nah, jadi gini. Untuk acara makan siang nanti, Tante sudah siapin dress code-nya. Mudah-mudahan ukurannya pas ya. Kamu bisa ganti baju dulu. Neng, hakaunya mana? Udah siap belum? Udah, Ci. Itu lagi dibawa Anto di depan. Terus ini bapak telur asinnya buruan siapin. Iya. Udah pada nungguin tuh. Iya, Ci. Ya, buruan. Iya, Ci. Neng, Apalagi, Ci? Teh Mona. Ya Allah, kenapa bisa ada di sini? Ya Teh Mona tamu sekarang. Wah, hebat, Ceritanya panjang. Kenapa sama bapak telur asinnya, Neng? Ini teh, bapaknya teh beku. Kelamaan ditaruh di freezer, jadi nggak semuanya bisa disajiin. Terus, Koayong mana? Koayong teh demam teh, sekarang dia sering sakit semenjak restoran dipegang sama Cik Leli. Maklum lah, udah kadaluarsa. Ya udah, kalau gitu sini saya bantu. Mana bapaunya? Ini teh. Coba sini. Oh, ya udah. Saya tahu nih caranya. Dulu Citina pernah ngajarin saya. Ayo semua kumpul ke sini. Perahu papan di atas awan. Burung terbang tinggi di atasnya. Buat mama yang ulang tahun yang cantik dan menawan, selamat ulang tahun mama. Kami semua sayang mama selamanya. Oh, terima kasih. Terima kasih, sayang. Happy birthday ya, Mam. Thank you, sayang. Pa, kenalin ini Mona. Hai, Om. Oh, ya. Ma, bakpao telur asin mana bakpao telur asin? Oh, Mama udah pesan kok. Cuma jumlahnya nggak banyak. Jadi Mama bilang keluarin belakangan aja. Oh, tenang. Ada dong, bapak telur asinnya sudah siap. Ada, masalahnya udah selesai. Sudah, Cisandra. Untung ada yang bantuin kita. Oh, siapa? Ini si Mona. Mona ini kan dulu bekas pelayan di restoran kita. Ya kan, Mona? Iya, memang dulu saya pernah. Nggak nyangka banget ketemu Mona di sini. Memang Mona itu dulu cita-citanya pengen punya pacar anak orang kaya. Biar hidupnya nggak susah kayak keluarganya. Sekarang terwujud. Selamat ya, Mona. Wah, gue baru inget. Dulu waktu gue makan dimsum, yang ngelayanin Mona. Tapi kerjanya bagus. Pa, Jipe, semua mah. Jadi Mona ini, dia ini partner saya di food truck. Dan dia ini jago banget bikin sistemnya. Semenjak ada Mona, sistem saya di food truck tuh berjalan dengan lancar. Cukup. Ini bukan acara kamu. Ini ulang tahun Mama. Tahu kan? Kalau gitu, saya pamit permisi dulu. Ya sudah. Kalau gitu, kita makan aja ya. Yuk, duduk. Silakan. Mona! Anterin saya pulang ya, lu. Kak Mona, ini aku baru aja siap-siap mau makan. Tolong anterin saya pulang. Aduh Kak, ini cacing aku udah berontak-berontak. Udah gini-gini dah. Nampak Kakak? Nampak nggak? Nih. Lagian, aku kan belum dapat izin dari Ketua. Nanti dia marah sama aku. Dibelahnya aku selesai aku, Kak. Mona. Ketua. Oh iyalah. Siapa Ketua? Kamu jangan pergi dong, Mon. Izinin aku pulang, nggak? Gara-gara omongan tadi. Kamu bukan orang seperti itu, Mon. Dan mereka harus tahu. Nggak peduli mereka anggap aku tuh apa. Tapi kita tuh beda, gak? Dan kita nggak akan bisa sama-sama. Enggak, Mon.
kita bisa. Izin aku pulang gak? Tolong sampaikan salam maaf aku sama mama kamu kalau aku gak bisa ikut acara sampai selesai. Ya udah. Yuk, kalau gitu aku ikut kamu yuk. Percuma gak? Kita gak akan bisa sama-sama. Kalau kamu ngehargain perasaan aku akan jauh lebih bahagia kalau aku pergi dari sini. Sebenarnya pacar kamu itu siapa sih? Bentar, Ibu ingat. Soga kan? Iya, Soga. Masa Ibu lupa sih? Bu, bisa tolong berhenti nggak, Bu? Sebentar aja. Berhenti apa? Berhenti nanyain soal Soga, Bu. Soga itu tuh udah nggak ada. Sama kayak Bapak. Bapak udah meninggal.
Ibu. Maaf. Bapak kamu janji sama ibu kalau dia gak akan pernah ninggalin ibu. Iya, Bu. Tapi kenyataannya Bapak sudah... Iya, Mona, ibu tahu. Ibu tahu. Bapak udah gak ada. Ibu tahu. Ibu hanya takut kalau ibu mengakuinya, ibu akan lupa sama Bapak. Sama rasa sayang Bapak, perhatian Bapak sama ibu. Dengan mengakui dan menganggap Bapak selalu ada, ibu menjadi tenang dan ibu jadi kuat. Ibu jadi tetap ingin berada di samping kalian berdua. Ibu takut lupa sama Bapak. Ibu takut. Ibu gak mau lupa, Mona. Maafin Mona ya, Bu. Maafin Mona. Mas. Mas. Ini nggak pengen dijual aja, apa? Nih. Besi-besinya nih masih paten ini 2 juta ini, Mas. Jenggotmu saja sini ku bayari 2,5. Enak saja mobil mau dibayari 2 juta. Woi. Mewah. Bos. Martabak masih ada nggak, Bos? Soga! Soga! Apa kabar? Ada bedanya nggak? Nggak ada bedanya. Masih juga bau kecut-kecut itu keteknya. Mobilmu ini? Ih, tidak mungkin Ferrari ini, tidak mungkin. Mau coba nggak? Nih. Jadi saya bawa ini Ferrari? Sikat dong, Dut. Assalamualaikum. Kayamu. Wih, beda memang kalau mobil mahal, Dik. Banyak sekali tombol-tombolnya ini. Mirip sama mesin cucinya mamaku ini. Asik ya? Asik sekali ini. Logonya kuda. Klaksonnya suara kuda kayak ini bukan? Bukan, siapa pencetnya? Oh, sama saya pikir suara kuda ini. Tante, sebelumnya saya mau minta maaf waktu itu saya pulang duluan gak ikut sama. It's okay, gak apa-apa. Tante ngerti kok. Pasti kamu gak enak banget ya kemarin itu. Tapi terima kasih ya mau datang kemari. Ini suruhannya Soga ya, Tante? Bukan. Ini idenya Tante. Dan Om mau bicara sama kamu. Yuk. Kau lihat tadi itu, ha? Dudi bawa Ferrari, 2 motor bebek, lewat. Harusnya kau jangan aja laki-laki naik mobil ini. Ajak si Mona. Sorry, Ces. Saya permisi. Ya, makasih ya. Silakan Bu, sudah ditunggu. Saya permisi dulu ya. Terima kasih Rio. Ya, Mona. Silakan Mona, duduk. Oh. Mon. Yuk, duduk. Aku tinggal ke atas dulu ya. Ya. Mon, Om minta maaf kalau harus ketemu kamu dengan cara seperti ini. Kalau menyangkut
hubungan Soga dengan saya rasa Om nggak perlu khawatir. Karena saya sudah... Mon, satu pertanyaan. Kamu cinta nggak sama Soga? Memangnya kau sudah tidak kontak-kontak lagi kah dengan Simona? Dia udah gak mau hubungan lagi sama gue. Gue telepon berkali-kali gak diangkat. Itu masalahnya. Permasalahan penting itu jangan lewat telepon. Presiden saja kalau kau telepon, dah akan diangkat teleponnya itu. Om yakin banget. Kamu sama Soga itu saling mencintai. Mon, Om sama Tante sudah merestui hubungan kalian. Jadi, mau kau menyerah saja? Mona yang nyerah, bukan gua. Padahal katanya cinta itu bisa mengalahkan segalanya. Tapi dalam kasusmu dan Mona ini, nggak berlaku. Ya emang kenyataannya begitu, Dut. Gue juga nggak bisa maksa Mona untuk terus bersama sama gue juga kan. Apa nggak ada cara lain kah? Om cuma minta satu syarat. Setelah kalian menikah, kalian tinggal di rumah ini. Lalu lupakan soal food truck dan juga rencana-rencana kalian. Kita cari hari yang baik, tanggal yang baik. Kita bikin resepsi pernikahan yang besar. Nanti Om dan Tante akan ke rumah Saya kamu. nggak bisa, Om. Maaf, saya nggak bisa ikutin syarat Om. Saya nggak mau ngancurin impian Soga demi kepentingan hubungan kami. Maaf kalau saya lancang, tapi seharusnya Om bisa lihat Soga. Gimana usaha dia ngejalanin semua food truck-nya. Dia sungguh-sungguh, dan dia bahagia ngejalanin semuanya. Saya permisi, Om. Soga nggak ikut makan lagi. Tadi aku cek di kamarnya, katanya masih sibuk kerja. Kerja. Kerja apaan sih? Sayang, kamu inget nggak? Pertama kali banget aku ngeliat kamu. Kamu ketawa lepas, senyum lebar. Bener-bener merasa di dunia kamu sendiri. Dan kamu tahu nggak? Kira-kira kapan senyum lebar kamu itu mulai menghilang? Itu pas waktu kamu mulai ambil alih bisnis papa kamu. Ma, kalau itu kan beda. Itu namanya pengorbanan. Nah, saya melakukan pengorbanan yang besar.
untuk mendapatkan hasil yang besar juga. Yang menikmati siapa? Kamu kan sama Nana. Waktu itu kamu yang memutuskan untuk berkorban. Kalau sekarang kan kamu yang paksa anak kita untuk berkorban buat kamu. Pak, ini proposal bisnis kuliner yang aku mau. Pokoknya di dalamnya aku udah hitung-hitung, ada potensi marketnya, ada perhitungan laba rugi, strategi promo, sama target ekspansi, semua udah ada di sini. Sayang, makan ya? Lapar. Kamu pas dari bank kan mau sejak rumah saya. Punya hati nurani dong. Bukan ibu ini udah tua ya. Ibu udah tua, banyak penyakit, ada jantung, ada vertigo, asma, ada migrain, macam penyakit tau nggak? Tolong jangan diganggu. Ini diganggu terus sama dia. Aduh, shh, dengerin dulu dong. Ini teman Mona waktu kerja dulu, Bu. Dia bukan tukang tagih dari bank. Nah sekarang Neneng udah dipecat teh semenjak kejadian telur asin itu. Neneng teh sekarang kerja di bank. Aduh, semua ya. Semua udah buat kamu. Neneng teh sales kartu kredit. Kartu kredit? Jadi kesini mau nawarin kartu kredit? Kita juga nggak mau kartu kredit. Ibu, bukan. Aduh, sini. Kamu ngapain yang kesini? Jadi gini teh, Neneng kesini disuruh Ko Ayong. Katanya teteh harus nemuin dia. Disuruh Ko Ayong? Ko Ayong? Ada apa, Neng? Neneng juga nggak tahu teh. Ko Ayong. Mona. Leli bikin hidup gua susah. Dia kena tipu investasi emas. Restoran gua disita sama bank untuk lunasin utangnya. Saya ikut sedih ya, Ko. Tapi Ko Ayong masih sama Cileli kan? Masih. Jadi mobil. Malu ketemu lo. Tapi Mon, gua minta lu kemari bukan mau lu dengerin cerita sedih gua. Mon masih ingat lagi Richard, anak gua di sini. Iya, Ko ingat. Dia udah buka restoran, udah jalan 3 bulan. Tapi dia pusing, belum ketemu orang yang pas buat bantuin dia. Jadi Ko Ayong mau ke sana. Gua mana bisa, tak dikirain kabur dari utang. Gua mau lu ke sana. Maksudnya Ko Ayong ke Sydney. Ya, Richard juga setuju. Karena dia tahu kerja lu kayak gimana. Hah? Hi, how are you? Welcome. Do you want to order something? Of Ma'am, course. sir, please. Can I get the statistics? Okay, and then For me, Chinese tea? Chinese tea. Yeah. Two Chinese tea. Two. Okay. Thank you. Everything will be served in 5 minutes, yeah. okay? Thank you. Koh, boleh minta bil meja nomor 8? Nih. Ya, makasih, Koh. Mona, wait. Kenapa, Koh? Ini ada surat. Penting kayaknya.
Makasih kok. Si Soga bilang dia masih mencintai Mona. Jika si Mona masih merasakan hal yang sama, si Soga menunggu di depan. Kamu kalau harus pergi, pergi aja. Untuk mewujudkan semuanya, Soga membutuhkan Mona. Tunggulah di sini. Soga akan menemui Mona. Mona? Hey, Soga? Mon. Hey. Aku pikir kamu udah nyerah, Ga. Tadinya aku juga mikir gitu. Tapi ternyata aku lebih tangguh dari yang aku kira. Terus, maksud tulisan-tulisan ini apa? Ini sebagian dari proposal bisnis kuliner yang aku ajukan ke papa aku. Terus, hasilnya? Ya, dia setuju. Dan dia janji dia nggak akan ikut campur sama sekali. Tapi, kita cuma dikasih waktu 3 tahun. Maksudnya, kita? Aku nggak mungkin dong mewujudkan mimpi aku sendiri, Mon. Aku butuh kamu. Kamu mau kan? Makan yuk. Aku lapar banget, Ga. Aku serius. Aku juga serius, Ga. Sebagai calon partner yang baik, aku kan juga harus dengerin semua proposal kamu. Tapi kalau sekarang aku lapar banget. Oke. Tapi kali ini, aku yang pilih tempatnya. Oke? Oke? Ya, ayo kita.
proposal aku nggak? Iya. Tapi kalau kamu suka, aku mau kamu jadi partner aku. Tapi aku mau tahu dulu, apa proposal kamu? Proposal aku, maukah kamu jadi partner hidup aku selamanya? Sekali lagi, Mona, maukah kamu jadi partner hidup aku selamanya? Aku mau gak? Tapi kamu tahu kan, walaupun berlian itu palsu atau terbuat dari rumput sekalipun, kamu tahu kan kalau aku akan tetap menikah sama kamu? Iya. Itulah kenapa aku cinta sama kamu. Sayang! Iya sayang, kenapa? Kamu tuh makanya harus belajar dong. Kalau tangisan bayi yang kayak gini, berarti tandanya dia minta digendong. Oh, Sayang. kamu mau digendong, Junior. Anak papa. Kecil-kecil gini gedenya gimana ya? Gedenya pasti ganteng ya. Pasti banyak cewek yang naksir ya sayang. Muah.